Shalom sahabat Kristus, sebelum menjalani hari baru, mari kita dengarkan apa kata firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang saya pilih dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ada penjajah yang menuntut upeti dari negeri jajahannya, mereka mengambil telur dan tidak memotong ayamnya. Tetapi ada penjajah yang menindas dengan kejam mengambil telur sekaligus juga memotong ayamnya. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Midian terhadap bangsa Israel selama 7 tahun ketika bangsa Midian menjajah Israel. Umat Israel menjerit kepada Tuhan dan Tuhan kemudian mengutus seorang dari suku Manasye untuk menjadi pemimpin yang bernama Gideon. Sebuah nama yang gagah yang berarti si penghancur atau si pahlawan perkasa. Gideon bukan orang yang suka berperang. Gideon orang yang sederhana yang hanya ingin membajak, menabur, dan menuai kedamaian. Namun semua kegiatan sederhana itu tidak bisa dilakukan karena bangsa Midian menjajah Israel jauh lebih kejam dari penjajah sebelumnya. Bangsa Midian bukan cuma mau mengambil telur, mereka juga memotong ayamnya dengan cara penjarahan, pembunuhan, dan merusak sawah ladang bangsa Israel. Bangsa Midian takut suatu hari Israel akan bangkit. Mereka kemudian merusak sawah ladang untuk melumpuhkan bangsa ini sehingga tercerai-berai dan kelaparan. Sungguh perang memang memberi akibat yang sangat mengerikan. Gideon menyaksikan semua kekejaman bangsa Midian. Dia merasa geram, sedih, dan marah memandang sisa-sisa Israel menyingkir hidup di gua-gua di pegunungan. Saat Gideon bekerja di tempat persembunyiannya, tiba-tiba malaikat Tuhan muncul dan menyapanya dengan kata-kata, "Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah perkasa." "Ah, Tuanku," jawab Gideon, "jika Tuhan beserta kami, mengapa semua ini menimpa kami? Dan di mana semua mujizat yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami dengan mengatakan, bukankah Tuhan membawa kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan telah meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke tangan orang Midian." Utusan surga menjawab, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan engkau akan menyelamatkan Israel dari tangan orang Midian. Bukankah aku telah mengutus engkau?" Gideon merasa dirinya punya banyak kekurangan, tetapi Tuhan memang tidak selalu memilih orang yang dengan talenta terbesar untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memilih orang-orang yang mau digunakan dengan baik. Orang-orang itu mungkin untuk sementara waktu dibiarkan Tuhan dalam ketidakjelasan, tidak diperhatikan dan dibiarkan menganggur oleh Tuhan mereka. Tetapi jika kita tetap setia melakukan tugas dari posisi kita dengan rendah hati dan siap bekerja baginya, Dia akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar pada waktunya. Diutus Tuhan bukan berarti harus menjadi pendeta, penginjil, mengangkat senjata seperti Gideon, menjadi misionari, tapi juga menjadi saksi Tuhan dengan menjalani peran kita baik-baik sesuai ajaran Kristus, apapun posisi kita saat ini. Apakah sebagai seorang pengusaha, pekerja, atasan, bawahan, seorang sahabat, seorang ayah, ibu, suami, istri, kakak, adik, atau anak dan sebagainya. Marilah kita lakukan panggilan Tuhan Yesus dengan takut akan Dia. Tuhan memberkati hidup kita.